Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ibrahim dari kelas 11 DKRO 1 nomor absen 20. Di sini saya akan menerangkan tentang materi blok 1 tentang sistem kelistrikan dan sistem starter. Sistem kelistrikan memiliki sirkuit kelistrikan, yaitu tentang tegangan, arus, dan tahanan. Tegangan adalah penyebab arus listrik dapat mengalir, sedangkan tahanan sebagai hambatan arus listrik mengalir. Penggunaan alat ukur kelistrikan berupa multimeter adalah wajib, yaitu pada saat melakukan diagnosis kerusakan dan dilanjutkan ke perbaikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pasti titik kerusakan yang terjadi pada sebuah sistem kelistrikan, sehingga pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi beberapa komponen kelistrikan pada kendaraan juga dilarang diperiksa menggunakan alat ukur dalam bentuk apapun, karena akan merusak komponen, contohnya inflator, airbag, dan modul. Ada dua jenis kerusakan pada sirkuit kelistrikan, yaitu open circuit dan short circuit. Gangguan lain juga dapat disebabkan oleh tahanan terlalu tinggi sehingga menyebabkan rugi tegangan. Penyebab open circuit antara lain sebagai berikut: sambungan konektor longgar, kontak terminal buruk seperti kotor, karat, korosi benda asing, dan lain-lain. Wire harness atau rangkaian kabel open. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan short circuit. Umumnya terjadi karena kabel terkelupas atau isolator kabel kurang baik sehingga kabel yang teraliri arus listrik terhubung langsung ke ground sebelum mencapai beban listrik, yaitu lampu motor dan sebagainya. Short circuit pada sirkuit dengan arus listrik tinggi dapat berbahaya karena dapat membuat kabel panas, fuso putus, dan beban listrik rusak. Jika sirkuit yang diperiksa terhubung dengan bagian atau sirkuit lain, lepas seluruh konektor pada sirkuit untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang benar. Baik, selanjutnya lalu kondenser. Kondenser terdiri dari dua lembar logam tipis yang terbuat dari aluminium atau timah sebagai elektrodanya, dengan kertas penyekat di antaranya, dan dibungkus menjadi berbentuk silinder seperti diperlihatkan dalam gambar. Kondenser mempunyai suatu karakteristik yang bila dihubungkan dengan sumber listrik searah, muatan listrik positif dan negatif akan saling menarik di dalam kondenser, dan listrik akan tersimpan di dalam elektroda. Karena kerja kondenser seperti diuraikan di atas adalah untuk menyimpan listrik dalam suatu rangkaian arus searah, maka disebut juga sebagai kapasitor. Untuk besaran kapasitas kondenser digunakan farad yang bersimbol huruf F. Namun demikian dalam penggunaannya lebih sering digunakan dalam mikrofarad, picofarad, yang kerap kali disebut mikrofarad. Lalu ada koil, suatu aliran arus listrik melalui penghantar akan membangkitkan gaya magnet yang kemudian menghasilkan suatu medan magnet. Koil dikembangkan untuk memanfaatkan kemampuan penghantar ini. Koil terdiri dari penghantar listrik yang dililitkan beberapa putaran membentuk spiral dengan keliling lingkaran yang sama untuk mendapatkan gaya magnet yang lebih besar. Beberapa komponen kelistrikan dan bagian-bagian pada kendaraan bermotor seperti starter, motor, alternator, injektor koil, unit sinyal, flasher, dan relay. Mereka memanfaatkan berbagai kemampuan koil. Lalu selanjutnya adalah semikonduktor. Semikonduktor ini dijumpai semakin banyak rangkaian pada kendaraan bermotor yang dikendalikan secara elektronik. Sebagai peralatan semikonduktor digunakan dalam rangkaian yang dikendalikan secara elektronik. Ini yang banyak menggunakan diode dan transistor. Transistor disediakan dalam dua jenis, NPN dan PNP. Ketika melihat diagram rangkaian kelistrikan kendaraan bermotor, akan dijumpai beberapa transistor NPN yang digunakan.
Sebuah transistor mempunyai 3 terminal, yaitu emitter, kolektor, dan base. Fungsi utama dari sebuah transistor adalah ganda switching dan amplification. Pada umumnya transistor yang dijumpai dalam rangkaian kelistrikan kendaraan bermotor digunakan untuk switching. Fungsi switching dari transistor mirip dengan relay, karena keduanya menggunakan arus yang sangat kecil untuk mengendalikan suatu arus yang jauh lebih besar. Sistem starter. Saya menerangkan komponen sistem starter. Menjelaskan tentang sistem starter dan komponen-komponen serta rangkaian sistem starter pada kendaraan bertransmisi A atau otomatis. Memiliki beberapa perbedaan. Komponen sistem starter terdiri dari starter motor, magnetic switch, overrunning clutch, ignition switch, park neutral position switch, atau clutch start switch. Starter relay. Beberapa model lama kendaraan bertransmisi manual tidak menggunakan clutch start switch dan starter relay. Tipe starter motor yang umum digunakan antara lain konvensional, gear reduction, planetary reduction, segment. Starter motor tipe konvensional. Model kendaraan lama banyak menggunakan starter motor tipe konvensional. Tipe konvensional menggerakkan pinion gear secara langsung, karena pinion gear berputar bersama poros motor. Starter motor tipe konvensional memiliki beban yang berat dan memerlukan arus listrik yang lebih besar dibandingkan tipe gear reduction dan tipe PS. Starter motor tipe konvensional pada saat ini sudah banyak ditinggalkan dan sebagian besar digantikan oleh starter motor tipe gear reduction. Starter motor tipe gear reduction mampu bekerja dengan putaran tinggi karena berdimensi kecil, kompak dan berbobot ringan. Gear reduksi meneruskan dan memperbesar torsi motor ke pinion gear sebesar 1/4 dari kecepatan putar motor. Pinion gear pada starter motor tipe gear reduction berputar lebih cepat dan menghasilkan torsi lebih besar dibandingkan pinion gear pada starter motor tipe konvensional. Gear reduksi terpasang seporos dengan pinion gear, tidak seperti tipe konvensional. Magnetic switch pelungar pada tipe gear reduction mendorong langsung pinion gear tanpa perantara shift lever agar terhubung dengan flywheel. Starter motor tipe planetary reduction segment. Starter motor tipe planetary reduction segment mampu menghasilkan putaran yang lebih tinggi dibandingkan tipe konvensional. Beberapa keunggulan starter motor tipe planetary reduction segment adalah dimensi kompak dan bobot ringan. Motor putaran tinggi menghasilkan torsi yang lebih baik, berbeda dengan penampang konduktor bulat seperti yang dimiliki starter konvensional. Starter motor tipe PS memiliki penampakan konduktor persegi untuk mendapatkan dimensi yang kompak dan torsi yang lebih besar. Overrunning clutch pada starter motor tipe konvensional dan gear reduction, keduanya menggunakan overrunning clutch. Kopling ini berguna untuk mencegah kerusakan starter motor saat mesin di-start. Penjelasan cara kerja overrunning clutch adalah sebagai berikut. 1. Pada saat mesin di-start, pinion gear menggerakkan flywheel mesin. 2. Saat mesin mulai hidup, maka flywheel akan berputar lebih cepat daripada pinion gear.
sehingga akan membuat kerusakan starter motor apabila hubungan antara flywheel dan pinion gear tidak segera diputus. 3. Overrunning clutch menggunakan akar roller dan pegal untuk memutus hubungan pinion shaft dari clutch housing yang berputar bersama motor armatur. Pemutusan ini terjadi pada saat putaran pinion shaft lebih cepat daripada clutch housing, yaitu pada saat mesin mulai hidup. Ignition switch kunci kotak adalah saklar penghubung dan pemutus tegangan baterai menuju starter motor. Relay akan bekerja saat pengemudi memutar ignition switch pada posisi start, sehingga arus baterai dapat mengalir menuju magnetic switch. Model ignition switch terbaru dilengkapi dengan sistem immobilizer dan tipe keyless. Gunakan kunci fisik yang dimasukkan ke dalam rumah kunci, serta pengoperasiannya menggunakan tombol berjenis push button sebagai start dan on off mesin. Neutral position switch pada transmisi A atau T. Saklar posisi netral atau parkir digunakan pada kendaraan bertransmisi otomatis agar starter hanya dapat bekerja memutar mesin saat transmisi pada posisi netral atau parkir saja. Clutch start switch untuk kendaraan bertransmisi manual, fungsi saklar kopling bekerja mirip dengan saklar posisi netral atau parkir pada transmisi otomatis. Starter hanya akan bekerja pada saat pedal kopling diinjak. Saat pedal kopling tidak diinjak, maka starter relay tidak bekerja sehingga arus baterai tidak mencapai starter motor. Pengoperasian starter motor tipe gear reduction ignition switch. 1. Arus mengalir dari baterai melewati terminal 50 menuju hold-in coils dan pull-in coils. Kemudian dari pull-in coil arus mengalir melewati terminal C menuju field coil dan armatur. 2. Tegangan turun pada saat melewati pull-in coil sehingga arus menuju motor terbatas dan membuat putaran motor rendah. 3. Magnetic switch plunger mendorong pinion gear terhubung dengan flywheel. 4. Alur berbentuk ulir pada poros pinion serta putaran rendah motor membantu pinion gear terhubung dengan halus. Pinion gear dan flywheel terhubung. 5. Saat gear terhubung, plat kontak pada plunger menghubungkan main switch antara terminal 30 dan terminal C. 6. Arus tinggi dari baterai langsung menuju motor dan berputar dengan torsi yang lebih besar. 7. Arus tidak mengalir lama pada pull-in coil. Plunger bertahan pada posisi pinion gear tetap terhubung dengan flywheel dikarenakan gaya elektromagnetik hold-in coil. Pengoperasian starter motor tipe PS ignition switch pada posisi start. 1. Arus dari baterai mengalir melewati terminal ST1 ignition switch dan saklar posisi parkir atau netral. Kemudian kumparan starter relay menuju ground. 2. Switch atau kontak pada starter relay terhubung. 3. Arus dari baterai mengalir melewati terminal ST2 dan kontak starter relay menuju hold-in coil dan pull-in coil starter. 4. Arus melewati hold-in coil, armatur serta field coil dan menuju ground. Tegangan turun saat melewati pull-in coil sehingga arus yang menuju motor terbatas sehingga putaran motor rendah. 5. Saat pull-in coil menghasilkan gaya magnet, plunger solenoid menggerakkan drive lever untuk menghubungkan pinion gear dan flywheel. 6. Dengan magnetic switch terhubung, maka tegangan dari baterai melewati magnetic switch dan langsung menuju pull-in coil dengan adanya tegangan di kedua posisi pull-in coil. Maka tidak ada arus pada coil.
Magnetic switch tetap terhubung dikarenakan gaya magnet yang dihasilkan oleh hold-in coil. 7. Arus dari baterai mengalir melewati magnetic switch menuju motor dan ground. Arus ini tidak dibatasi oleh pull-in coil sehingga putaran motor tinggi dan menghasilkan torsi yang besar. Ignition switch posisi on. 1. Tegangan pada terminal. ST ignition switch terlepas dan berpindah ke terminal. Arus mengalir melewati IK2 menuju ignition coil. 2. Arus yang mengalir ke hold-in coil berhenti. Arah arus yang mengalir ke pull-in coil berbalik. Dari baterai melewati magnetic switch, pull-in coil dan hold-in coil menuju ground. Karena arah arus berbalik, gaya magnet dari pull-in coil dan hold-in coil berlawanan satu sama lain. 3. Return spring menarik plunger solenoid dan fluid drive lever kembali. Pinion gear terlepas dari flywheel, magnetic switch terputus. Arus menuju motor berhenti. Diagnosis yang tepat harus dilakukan untuk menentukan persis di mana penyebab trouble, yaitu baterai wiring harness, motor starter, dan mesin. Jangan melepas motor starter hanya karena motor starter tidak berputar. Periksa kondisi trouble, periksa konektor kabel ke motor starter. Kencangkan terminal baterai, periksa adanya pengosongan baterai, serta mounting motor starter. Pemeriksaan visual pada sistem starter dapat mempersingkat waktu untuk melakukan perbaikan pada masalah yang sederhana. Petunjuk kerja, baterai mengandung elektrolit atau asam sulfur. Lakukan penanganan khusus untuk mencegah kecelakaan kerja dan kerusakan pada kendaraan. Gunakan kacamata pengaman dan sarung tangan kerja. Komponen yang diperiksa secara visual antara lain baterai, starter, ignition switch, dan spark atau neutral. Cold start switch. 1. Baterai. Periksa baterai terhadap kerusakan bodi, kabel baterai rusak, terminal baterai korosi, dan sambungan klem longgar. Ukur berat jenis elektrolit standar 1,25 sampai 1,27. Pada temperatur 20 C lakukan pengisian ulang. Apabila nilai di bawah standar, periksa level atau jumlah elektrolit dan tambahkan air. Acu apabila jumlah elektrolit di bawah tanda upper level. Pada baterai tipe basah, baterai baru diisi menggunakan air zur, sedangkan saat elektrolit berkurang, penambahan menggunakan air acu. 2. Starter motor. Periksa starter motor dari kerusakan internal case dan wiring, terminal kabel korosi, dan konektor kabel yang terlepas longgar. Periksa baut peningkat starter motor yang longgar, kencangkan secukupnya atau sesuai momen spesifikasi. 3. Tes starter relay. Tes starter relay dilakukan 2 tahap, yaitu 1. Memeriksa kontinuitas saat relay off. 2. Memeriksa kontinuitas saat relay on. 1. Pemeriksaan saat relay off. Tidak ada kontinuitas pada terminal 3 dan 5 karena kontak relay terbuka. Ada kontinuitas pada terminal 1 dan 2 karena koil relay tidak boleh putus. 2. Pemeriksaan saat relay on. Hubungkan terminal 1 relay dengan full plus baterai. Hubungkan terminal 2 relay dengan full min baterai. Ada kontinuitas pada terminal 3 dan 5 karena kontak relay tertutup. 4. Pemeriksaan fuse dan fusibeling. Pemeriksaan fuse meliputi kapasitas fuse, kontinuitas fuse, kapasitas fuse. Pilih kapasitas fuse sesuai spesifikasi pada electrical wiring diagram atau fuse diagram. Kapasitas fuse dapat dilihat dari warna dan angka yang tertera. Kontinuitas fuse, ada kontinuitas antara terminal fuse saat diukur menggunakan multimeter.
Ukur tahanan antara terminal fuse. Nilai tahanan 1 ohm. Periksa fuse menancap rapat pada fuse box. Fuse longgar atau kontak fuse box kotor dapat menyebabkan fuse meleleh. Pemeriksaan switch Pemeriksaan saklar atau switch meliputi ignition switch, park atau neutral position switch, dan crude start switch. Switch harus bergerak beroperasi dengan lancar. Ada kontinuitas saat posisi switch terhubung dan tidak ada kontinuitas saat posisi switch tidak terhubung. Pemeriksaan menggunakan multimeter. Tes kabel positif baterai. Tes ini dilakukan untuk mengukur voltage drop pada full plus baterai ke kabel dan hubungan baterai dengan starter. Prosedur kerja. 1. Pasang LED merah. Pasang plat merah ke full plus dan ke full plus baterai dan LED hitam min ke kabel plus baterai. Putar ignition switch ke start. 2. Pasang LED merah plus ke terminal C starter dan LED hitam min ke full plus baterai. Putar ignition switch ke start. 3. Voltage drop yang diizinkan dari kedua langkah di atas 0,5 volt atau kurang. Jika voltage drop terbaca di atas 0,5 volt, maka terdapat kelebihan tahanan. Kemungkinan penyebab kabel baterai rusak, koneksi pada baterai dan terminal starter lemah atau buruk. Magnetic switch rusak. Tes kabel negatif baterai. Tes ini berguna untuk mengukur voltage drop pada kabel negatif baterai. Hubungan antara baterai dan starter. Hubungan antara ground dan rumah starter. Prosedur kerja. Pasang LED merah plus ke kabel min baterai dan LED hitam min ke full min baterai. Putar ignition switch ke start. Pasang LED merah plus ke rumah atau bodi motor starter dan LED hitam. LED hitam min ke full min baterai. Putar ignition switch ke start. Voltage drop yang diizinkan dari kedua langkah di atas 0,2 volt atau kurang. Jika voltage drop terbaca di atas 0,2 volt, maka terdapat kelebihan tahanan. Kemungkinan penyebab kabel baterai rusak, koneksi pada baterai dan terminal starter lemah atau buruk. Koneksi antar rumah, motor starter dan sasis mobil buruk. Pemeriksaan komponen motor starter tipe PS. Plunger 1. Plunger periksa kerusakan plunger, ganti bila perlu. 2. Magnetic switch, dorong plunger dan bebaskan. Plunger harus kembali dengan cepat ke posisi semula, ganti bila perlu. 3. Pull-in coil open circuit. Tes periksa kontinuitas terminal S dan M. Jika tidak ada kontinuitas, coil putus dan harus diganti. Ganti. 4. Hold-in coil open circuit. Tes periksa kontinuitas terminal S dan coil gas. Jika tidak ada kontinuitas, coil open dan harus diganti. 5. Bracket bushing belakang. Periksa bushing dari keausan atau rusak, ganti bila perlu. Brush periksa keausan brush. Ukur panjang brush, jika di bawah limit, ganti brush. Akses limit dan manual book. Periksa jika brush spring dari keausan atau rusak, ganti bila perlu. 6. Brush holder. Periksa brush holder dari kerusakan yang membuat brush tidak bergerak lancar. Periksa kontinuitas antara sisi plus dan min. Bila ada kontinuitas, isolasi rusak dan harus diganti. 7. Armatur. Periksa komutator dari debu atau terbakar. Perbaiki dengan amplas.
Periksa keausan tidak merata. Ukur keovalan menggunakan dial gauge. Limit 0,1 m. Ukur kedalaman insulator komutator. Limit 0,5 mm. Ukur diameter komutator. Akses standar dari manual book. Ganti armatur jika di bawah limit. Periksa kontinuitas komutator dan aparatur core. Jika ada kontinuitas, ganti armatur. Periksa kontinuitas antara segmen. Jika tidak ada kontinuitas, maka ada open circuit. Ganti armatur. 8. Gear periksa internal gear dan planetary gear dari keausan dan rusak. Ganti bila perlu. 9. Pinion dan overrunning clutch. Periksa pinion dari keausan dan rusak. Periksa lock up, pastikan berputar lembut di semua arah. Ganti bila perlu. Periksa gigi splint dari keausan dan kerusakan. Ganti bila perlu. Periksa pinion bergerak lembut. 10. Night loop bearing. Periksa night loop bearing dari keausan dan rusak. Ganti bila perlu. Cranking system test dibagi menjadi 4, yaitu pull-in test, hold-in test, plunger, and pinion return test. Tes kerja tanpa beban. Adapun komponen dari motor starter yaitu 1. Fuel coil. Komponen ini terbuat dari lembaga yang dikelilitkan pada inti motor starter. Fuel coil ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada motor starter. 2. Jangkar atau armatur. Komponen ini berfungsi untuk merubah arus listrik menjadi energi mekanik atau sebagai penghasil momen putar. Pada komponen ini terdapat komutator yang bersentuhan langsung dengan brush yang berfungsi sebagai terminal armatur. Selain itu, pada setiap ujung armatur terdapat bearing yang berfungsi untuk menopangnya agar dapat berputar stabil di antara pull core. 3. Brush. Komponen ini terbuat dari tembaga lunak yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari fuel coil ke armatur melalui komutator brush pada starter. Starter memiliki 2 jenis, yaitu brush positif dan negatif. Brush ini selalu terhubung langsung dengan komutator karena ditekan oleh gas. Karena terbuat dari bahan tembaga lunak, maka nantinya akan bisa habis dan motor starter tidak dapat berputar. 4. Yoke dan pull core. Yoke terbuat dari logam yang berbentuk silinder dan dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengikatkan pull core. Sedangkan pull core berfungsi sebagai penopang dan penguat medan magnet yang ditimbulkan fuel coil. 5. Starter clutch. Komponen ini berfungsi untuk memindahkan momen putar kepada roda penerusnya. Saat roda penerus cenderung memutarkan pinion gear, maka starter clutch juga berguna sebagai pengaman armatur coil. 6. Armatur brake. Komponen ini berfungsi untuk memperlambat laju putaran armatur setelah lepas dari perkaitan dengan roda penerus. 7. Magnetic switch. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan pinion gear ke roda penerus. Selain itu juga berguna untuk melepaskan pinion gear dari roda penerus. Komponen ini juga mengalirkan arus listrik pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. 8. Driver lever. Driver lever dapat berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi yang berkaitan dengan roda penerus. Selain itu, komponen ini juga dapat melepaskan pinion gear yang terkait dengan roda penerus saat mesin menyala. Proses mendorong dan melepaskan ini juga dibantu dengan magnetic switch.
sehingga fungsi dari komponen ini dapat bekerja dengan baik. 3. Diagnosis kerusakan pada sistem starter. Mesin tidak bisa berputar, penyebab baterai mati, fuse mati atau meleleh, mengganti fuse, konektor lepas, ignition switch rusak, periksa kerja switch, ganti bila perlu, magnetic switch, starter relay, starter switch atau clutch start switch rusak. Tindakan perbaikan, memeriksa tegangan, berat jenis dan drop tegangan baterai, membersihkan dan mengencangkan konektor. Periksa switch, ganti bila diperlukan. Kerusakan mekanis mesin, periksa dan perbaiki mesin. 2. Perawatan sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan mobil merupakan serangkaian komponen atau energi yang dirancang untuk menopang kerja atau fungsi tertentu pada sebuah kendaraan. Jadi setiap komponen atau fitur mobil yang membutuhkan listrik maka termasuk dalam sistem kelistrikan, karena cara kerja dari sistem ini adalah mengalirkan arus listrik positif dari baterai menuju ke beban agar beberapa komponen dapat bekerja sesuai fungsinya. Secara sederhana, sistem kelistrikan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelistrikan pada sistem starter, pengapian, injeksi, common rail untuk mobil diesel, kelistrikan bodi lampu-lampu eksterior, lampu-lampu interior, kelistrikan infotainment, head unit, multi information display, power outlet, kabin, kelistrikan rangka kendaraan, pengereman, ABS, EB traction, stability control, hill start assist, keamanan dan keselamatan, airbag, inflator, immobilizer, alarm, dan sebagai mobil pasti tidak luput dari kerusakan sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan mempunyai beberapa kerusakan antara lain: 1. Aki-tekor. Aki-tekor menjadi kerusakan sangat umum pada sebuah kendaraan, terutama yang usianya sudah uzur. Kalau kondisinya sudah begini, maka mesin mobil akan sulit dinyalakan dan bisa-bisa mengalami mogok. Penyebab aki-tekor itu sendiri ada banyak. Contohnya, mobil jarang digunakan, air aki habis, sampai modifikasi keliru yang menyentuh sektor kelistrikan. 2. Pengabelan miring putus. Kerusakan ini biasanya terjadi karena usia pakai kabel yang terlalu lama. Penyebab lainnya adalah kabel panas yang mengakibatkan korsleting listrik, bahkan kabel yang meleleh sehingga aliran arus listrik tidak dapat mengalir dengan lancar. 3. Sistem starter rusak. Kerusakan pada sistem starter juga akan dirasakan langsung dampaknya oleh pengguna. Lagi-lagi, mesin mobil akan sulit dinyalakan jika bagian ini mengalami kerusakan. Di dalam sistem ini terdapat sejumlah komponen, halnya seperti dinamo motor, keausan karat, atau kerusakan yang disebabkan oleh panas. 4. Sekring. Untuk setiap komponen memiliki sekring yang berfungsi mengatur sebesarnya tegangan. Ada saatnya sekring putus jika tegangan yang diterima terlalu besar. Mau tak mau harus diganti baru. Cara untuk merawat sistem kelistrikan adalah menjaga kondisi kabel dan soket. Satu, menjaga kondisi kabel dan soket. Langkah ini bisa dilakukan dengan melihat kabel-kabel yang terdapat pada kendaraan aki. Perhatikan kondisi aki mobil. Jangan lupa periksa kendaraan baterai sebelum digunakan dan selalu juga dalam kadar air. Lakukan servis rutin. Dengan cara ini akan mengetahui bagaimana sistem kelistrikan kendaraan kita, apakah ada yang rusak atau perlu diganti, bisa diamati dengan cermat. Kesimpulannya pada pembahasan ini adalah rawatlah sistem kelistrikan dan sistem starter Anda, maka performa mesin akan menjadi lebih berdamai dan lebih nyaman untuk digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.